Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi di dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah banyak belajar tentang kekristenan, nilai-nilai kekristenan di dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita sebagai seorang pelajar. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar kembali dengan satu judul, yaitu menjadi duta damai sejahtera. Alangkah baiknya sebelum kita mulai, anak-anak kita sekalian berdoa bersama. Silakan satu orang pimpin di dalam doa. Amin. Baik. Pelajaran hari ini adalah menjadi duta damai sejahtera. Nah, anak-anak kami sekalian, berbicara tentang damai sejahtera, kita tidak terlepas dari bagaimana Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa pertama sekali. Ya. Manusia Tuhan ciptakan, lalu Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Ya, Taman Eden ini menggambarkan sebuah kedamaian, ketentraman yang Allah ciptakan. Mereka hidup di dalam segala kelimpahan, mereka hidup penuh dengan damai antara manusia, hewan dan binatang. Berbanding terbalik dengan kehidupan zaman sekarang. Anak-anak sekalian, kalau coba kita perhatikan ilustrasi gambar ini, ada binatang buas di sana hidup bersama. Itu awal Tuhan menciptakan manusia dan ditempatkan di Taman Eden, dan itu merupakan lambang kedamaian dan ketentraman. Namun apa yang terjadi? Manusia itu tidak memutuskan untuk taat terhadap perintah Allah, sehingga kedamaian itu pun menjadi lenyap. Mengapa manusia tidak dalam damai sejahtera lagi? Ternyata dosa telah merusak, memutus hubungan manusia dengan Allah yang merupakan sumber damai itu, karena manusia lebih mengikuti godaan iblis. Manusia kehilangan damai sejahtera karena mereka melanggar perintah Allah. Manusia jatuh ke dalam dosa. Apa akibat daripada dosa itu? Dosa menyebabkan manusia terpisah dengan Allah. Dosa menyebabkan manusia menjadi egois, ambisius, mau menang sendiri, dan tidak takut mencelakakan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Kalau kita lihat sekarang di antara kita, orang-orang egois itu mereka adalah orang-orang yang haus dengan pujian, haus untuk selalu dihargai, tapi mereka tidak mau peduli dengan orang lain. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa tentu tidak dapat menolong dirinya sendiri untuk bisa hidup dalam kedamaian.
usaha manusia menjadi sia-sia. Lalu pertanyaannya, di manakah kita bisa menemukan kedamaian itu? Kalau kita lihat kehidupan yang sekarang di dunia ini, ada deru perang, sakit penyakit, pembunuhan, sebagaimana kita bisa lihat di dalam cuplikan berikut ini. Anak dan pemuda merasakan gangguan emosi. Proporsi anak yang mengalami gangguan tersebut meningkat dibandingkan tahun 2018 yang hanya 55%. Gangguan emosi itu berwujud perasaan sedih, depresi, berduka, ketakutan, tertekan, dan cemas. Tidak hanya itu, situasi Gaza yang rawan konflik juga membuat anak-anak merasa tidak aman. Ironinya, anak-anak itu merasa tidak aman bahkan di lingkungan sekitar rumahnya. Sebanyak 44% responden menurut laporan Save the Children merasakan hal itu. Dampak tersebut menunjukkan anak-anak di sana sangat menderita, tidak hanya secara fisik tetapi juga psikis. Banyak yang kehilangan orang tua, saudara, ataupun orang-orang terdekat. Akibatnya anak-anak di Gaza harus berjuang melangsungkan kehidupannya secara mandiri dan serba kekurangan sedari kecil. Meminjam istilah Gordon Brown, mantan Perdana Menteri Inggris, dalam tulisannya di The Guardian 27 Oktober 2023, anak-anak menjadi silent victim atau korban senyap ketika terjadi konflik di tempat tinggal mereka. Nah, kalau kita lihat tadi cuplikan video yang menggambarkan situasi di sekitar kita di dunia ini, dari situ menunjukkan bahwa krisis kedamaian, manusia berperang melawan manusia. Ada korban di sana, ada yang kehilangan tempat tinggal, ada kehilangan sanak saudara. Itu karena perang. Karena memang dunia ini tidak lagi tempat kedamaian. Kita mau pergi kemana, kita was-was dengan pencurian, perampokan, bully ada di sekolah. Lalu di mana kita bisa menemukan damai itu? Ada banyak alasan mengapa terjadi banyak konflik antara manusia, antara wilayah, bahkan antar bangsa. Alasan paling utama dan paling mendasar adalah karena pemberontakan manusia kepada Allah, di mana ada nafsu berkuasa dan menindas pihak lain. Apakah karena kepentingan ekonomi atau alasan keamanan? Manusia pertama di Taman Eden telah memberontak kepada Allah, ingin menyamai kedudukan Allah, dan akibatnya jatuh dalam dosa. Hubungan damai antara manusia hanya akan dapat terwujud jika manusia memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Manusia tidak pernah mampu memperbaiki hubungannya dengan Allah kecuali Allah berinisiatif untuk mendatangi manusia. Jadi damai sejahtera, kedamaian itu adalah inisiatif Allah. Allah lah yang menjadi inisiatornya. Pendamaian yang sesungguhnya hanya dapat terjadi melalui inisiatif Allah. Manusia yang telah jatuh dalam dosa sesungguhnya tidak dapat menolong dirinya sendiri. Itu perlunya kita kembali harus membangun hubungan kita dengan Allah. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak
1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah Taman Eden, maka sesungguhnya manusia sudah mati. Ini sesuai dengan peringatan yang disampaikan Allah pada awal. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kita bisa lihat dalam Kejadian 2 ayat 19 sampai 20. Manusia ternyata tidak dapat menaati perintah Allah itu. Godaan iblis yang menggiurkan bahwa manusia dapat menjadi sama dengan Allah jika memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu telah membuat manusia lupa akan kedudukannya sebagai ciptaan. Alih-alih menjadi sama dengan Allah, manusia justru jatuh ke dalam dosa. Manusia mengalami ketakutan karena mendapati dirinya telanjang. Adam dan Hawa hanya dapat bersembunyi dan menutupi ketelanjangannya dengan menyemat daun pohon ara. Manusia tidak berdaya untuk menolong dirinya sendiri. Manusia telah mati secara rohani, masih bernapas, tetapi ia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak dapat lagi mencari Allah, tetapi Allah yang datang dan mencari manusia. Ini yang disebutkan tadi, inisiatif Allah. Allah yang berinisiatif, Allah yang mencari manusia, Allah yang mendamaikan dirinya dengan manusia. Bukan manusia yang mencari Allah, bukan kita yang datang kepada Allah, tapi Allah yang turun ke dalam dunia mencari kita. Sehingga dikatakan siapa yang mau menerima akan dipulihkan, akan diselamatkan. Inisiatif Allah itu semakin nyata terlihat melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Itulah sebabnya kita perlu berdamai dengan Allah. Orang yang berdamai dengan Allah akan berdamai dengan dirinya sendiri, akan menerima segala kekurangannya, menerima kekurangan orang lain. Terjadilah satu hubungan yang baik. Orang yang berdamai dengan Allah juga akan berdamai dengan sesamanya. Orang yang berdamai dengan Allah akan berdamai dengan alam. Tidak lagi buang sampah sembarangan, tidak lagi menghina sesamanya, tidak lagi membuli sesamanya. Itu karena dia sudah berdamai dengan Allah. Oleh sebab itu kita harus menjadi juru damai itu. Sebagai juru damai, yang pertama berarti kita sudah berdamai dengan Allah. Dirinya sendiri haruslah seorang yang sudah berdamai dengan Allah. Ia harus memiliki hidup baru di dalam Kristus. Memang ada juga juru damai yang bukan Kristen. Siapa saja dapat dipakai Tuhan asal punya roh damai di hatinya. Jadi ketika engkau berdamai dengan Allah, maka engkau akan mengasihi sesamamu. Lalu yang kedua, sikap penting yang diperlukan untuk seorang duta damai sejahtera adalah
haruslah seorang yang dapat dipercaya. Katakan terhadap diri kita masing-masing bahwa kita adalah pribadi yang dapat dipercaya. Kita percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan juga percaya kepada kita dengan menunjukkan sikap yang baik, yang jujur, yang sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Seorang duta besar adalah seorang yang mewakili kepala negara dan rakyat satu bangsa. Dan kita menjadi duta Allah untuk membagikan damai itu kepada sesama kita. Seorang duta damai sejahtera harus dapat dipercaya dalam perkataan, sikap, perbuatan, dan seluruh eksistensi dirinya. Ketiga, sikap penting dari seorang duta damai sejahtera adalah haruslah seorang yang aktif dan inisiatif. Jika kita seorang yang pasif menunggu, maka tidak akan pernah terjadi pendamaian. Makanya ketika kita berbuat salah atau orang berbuat salah kepada kita, kita harus yang punya inisiatif untuk datang meminta maaf. Pertama sekali untuk ajak berbicara. Kalau kita mau menjadi seorang juru damai. Itulah yang dicerminkan Kristus. Dia datang mencari manusia karena mereka sedang menuju kebinasaan. Nah, anak-anak sekalian, firman Tuhan katakan berbahagialah engkau yang membawa damai karena engkau akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadilah juru damai dan terus bangun persekutuan dengan Tuhan karena kita adalah anak-anak Allah yang akan membawa damai sejahtera. Ini pelajaran kita untuk hari ini. Kita akan lanjutkan dengan diskusi mengenai juru damai, pendamai, hal-hal apa yang harus kita lakukan sebagai anak Allah yang harus memiliki inisiatif untuk menciptakan suasana damai tersebut. Seorang Eleanor Roosevelt, mantan ibu negara Amerika Serikat, mengatakan tidak cukup untuk membicarakan tentang perdamaian, seorang harus mempercayainya, dan tidaklah cukup untuk mempercayainya, seseorang harus melakukannya. Jadilah pelaku untuk membawa damai bagi sekelilingmu. Ini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjutkan dalam diskusi.